Sebentar. Ini berarti ini pertemuan kita yang ketiga ya. Oke, terkait di grafik desain dan video animasi. Oke, saya share ya screening. Teman-teman. Ini UI UX ya. Oke, oke, suara saya terdengar ya. Oke, sekarang ini kita masuk ke topiknya yang ada tiga ya. Pertimbangan dalam UI design, yang kedua proses dalam UI design, dan yang ketiga adalah elemen dalam UI design itu sendiri. Jadi di sini mungkin karena waktunya atau materinya terlalu panjang, jadi saya bagi ke dalam dua ini nanti, dua pertemuan. Berarti tiga topik ini di pertemuan yang akan datang juga nanti. Oke, yang pertama pertimbangan dalam UI design tersebut. Fungsinya yaitu agar UI yang kita desain tidak hanya indah, akan tetapi mudah untuk digunakan. Jadi untuk itu sebelum mendesain UI kita harus memperhatikan atau mempertimbangkan hal-hal berikut. Jadi di sini kita harus ini mempertimbangkan orientasinya itu adalah pengguna, bukan orientasinya adalah kita sebagai desainernya, tapi kita sebagai tetapi pengguna yang akan menggunakan aplikasi kita itu nanti. Jadi dia ada pembagiannya. Yang pertama yaitu kebutuhan dan karakteristik penggunanya, yang kedua konteks penggunaannya, yang ketiga konsistensi, yang keempat keterbacaan dan kejelasan, yang kelima aksesibilitas, yang keenam estetika dan branding, yang ketujuh adalah efisiensi dan kecepatan. Jadi inilah nanti indikatornya apa yang kita pertimbangkan agar UI yang kita desain tersebut bisa digunakan dengan mudah oleh si penggunanya atau audiensnya, sehingga desain kita itu atau program yang kita bikin, baik itu aplikasi, website ataupun program yang ada di handphone misalkan, hal tersebut akan mudah digunakan gitu, atau sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan tujuan program itu dibuat nantinya gitu. Oke, saya masuk ke yang pertama kebutuhan dan karakteristik pengguna. Jadi fungsinya yaitu eh, bagaimana kita nantinya, maksudnya bagaimana keluaran aplikasi kita tersebut efektif bagi si penggunanya nantinya atau tepat sasaran lah gitu. Jadi kita harus mendeteksi dulu nih atau riset dulu apa kebutuhan dan karakteristik si penggunanya tersebut gitu. Jadi kita membuatnya sesuai dari kebutuhan si pengguna tersebut. Jadi desainer harus memahami siapa penggunanya, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana karakteristik mereka. Jadi hal tersebut mempengaruhi interaksinya dengan sistem nantinya, dengan UI yang kita bikin tersebut. Sehingga UX atau experience yang dihasilkannya mungkin akan positif nantinya. Sehingga fungsi dari UI sebagai jembatan antara manusia dan sistem digital dapat dicapai dengan sempurna. Jadi si pengguna atau audiens tersebut bahagia bahagia atau tidak memiliki keluhan atau dapat dengan mudah mengakses aplikasi yang kita ciptakan tersebut gitu. Jadi kenapa kebutuhan dan karakteristik pengguna itu penting pada desain UI ini? Yang pertama yaitu UI yang bagus bukan hanya cantik, tapi relevan dengan pengguna. Jadi harus sesuai dengan penggunanya. Jadi kita fokus tidak hanya pada keindahannya atau bagus desainnya, tapi juga pada tepat sasarannya. Gitu. Jadi pada relevansinya juga menjadi tujuan kita. Yang kedua, setiap kelompok pengguna punya kemampuan, harapan, dan keterbatasan berbeda. Jadi setiap orang itu mempunyai kemampuan berbeda-beda atau harapan yang ingin dicapainya saat menggunakan aplikasi kita tersebut juga berbeda-beda. Jadi setiap orang itu tidak sama. Yang ketiga, jika kebutuhan pengguna tidak dipahami, UI bisa membingungkan.
membuat frustasi bahkan ditinggalkan. Jadi kebutuhan pengguna tersebut harus kita tahu sebelum kita mendesain aplikasi UI dari sebuah aplikasi atau software tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya definisinya itu kebutuhan pengguna yaitu apa yang ingin mereka capai itu ada dari segi fungsional, emosional, aksesibilitas, efisiensi. Sedangkan karakteristik karakteristik pengguna itu siapa mereka, bagaimana kemampuan dan bagaimana konteks penggunaannya gitu. Jadi hal ini dikaji untuk menciptakan UI yang relevan, mudah digunakan dan memberikan pengalaman positif sesuai kondisi nyata penggunanya. Jadi yang pengalaman positif ini adalah UX-nya, user experience-nya. Oke, kita lihat dari kebutuhan pengguna. Ada yang pertama kebutuhan fungsional, yaitu apa yang ingin dicapai pengguna dengan aplikasi atau website. Contohnya ada aplikasi e-commerce, yaitu kebutuhannya bisa untuk mencari, membandingkan antara satu e-commerce dengan e-commerce yang lainnya, atau membandingkan antara harga online dan harga offline misalkan. Dan juga ada kegunaannya atau kebutuhannya untuk membeli produk dengan cepat atau juga bisa secara efektivitasnya juga tentunya banyak nanti juga ada kebutuhan efektivitasnya. Contohnya seperti itu ya. Selanjutnya seperti transportasi online itu kebutuhan. Jadi di sini eh, ininya audiensnya butuh aplikasi yang bisa digunakan dengan cepat dan bisa diterima dengan cepat, bisa dipakai dengan cepat gitu. Sehingga mungkin si pengguna ini, audiens ini butuh aplikasi ini untuk dia dari tempat kerja untuk pulang ke rumah. Sehingga mungkin dia udah merasa lelah mungkin atau terburu-buru karena anak sakit atau lain-lain sebagainya dengan banyak alasan sehingga dia membutuhkan aplikasi yang bisa diakses dengan cepat. Salah satunya itu transportasi online misalkan. Mungkin di Gojek ada fitur ini ya namanya order kembali ya apa namanya saya lupa. Jadi misalkan kita udah melakukan perjalanan dari titik A ke titik B, maka kita bisa hanya mengambil order kembali tanpa menentukan titiknya lagi. Gitu. Salah satunya ya, contohnya. Oke, yang kedua kebutuhan emosional, yaitu bagaimana perasaan pengguna saat menggunakan aplikasi. Jadi desain tersebut harus membuat pengguna nyaman, percaya, dan termotivasi. Contohnya pada aplikasi perbankan, itu rasa aman. Di UI dengan warna biru tenang, icon sederhana, dan pesan konfirmasi yang jelas. Gitu. Jadi hal tersebut bisa membuat si konsumen kita nyaman saat menggunakan aplikasi yang kita ciptakan tersebut. Gitu. Baik dari segi UI-nya ataupun dari segi experience-nya. Yang kedua contohnya pada aplikasi game, yaitu butuh rasa senang dan excited ya. Itu bisa digambarkan dengan warna cerah, misalkan warna merah, warna hijau, gitu, warna biru bisa, dan juga mungkin bisa ditambahkan animasi interaktif di sana. Dan juga mungkin bisa untuk meningkatkan daya tarik kita bisa menambahkan tantangan di dalam game tersebut sehingga experience orang menggunakan atau memainkan game kita tersebut akan lebih ini lagi, akan lebih naik lagi experience, akan lebih positif lagi nanti. Oke, selanjutnya kebutuhan aksesibilitas itu apakah aplikasi bisa digunakan oleh semua orang termasuk difabel. Jadi kita memikirkan tidak hanya untuk orang yang mungkin bisa kita katakan orang yang normal ya. Jadi orang yang tidak normal atau orang yang difabel dia juga bisa menggunakan aplikasi yang kita bikin. Misalkan bagi untuk yang buta warna, berarti kita bisa menggunakan warna tertentu terhadap aplikasi kita. Atau kita mungkin pada saat orang yang buta warna atau tidak bisa mendengar atau melihat misalkan, maka kita bisa menambahkan voice comment pada ini, pada aplikasi yang kita bikin tersebut. Jadi dia tidak hanya terbatas di UI saja, UX-nya juga kita harus pikirkan.
Jadi di sini contohnya itu YouTube menyediakan closed caption untuk pengguna tunarungu. Oke, selanjutnya kebutuhan efisiensi, yaitu pengguna ingin menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah. Jadi tekniknya di sini yaitu mungkin kita meminimalkan jumlah klik atau kita sediakan shortcut. Seperti contohnya pada aplikasi Gojek, Maxim, atau yang lain-lainnya, transportasi online, dia telah menyediakan tombol apa namanya order kembali. Saya lupa namanya itu nama tepatnya. Tapi kita bisa dilihat mungkin ada salah satu tujuan yang pernah kita lalui, maka kita bisa mengorder kembali rute tersebut gitu. Itu adalah satu fiturnya untuk memenuhi kebutuhan efisiensi si audiens tersebut. Oke, selanjutnya karakteristik pengguna dalam UI. Karakteristik ini yaitu cara yang menentukan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan antarmuka atau UI yang kita bikin tersebut. Gitu. Contohnya ini berbeda-beda ya. Ada demografi, contohnya. Karakteristiknya terbagi ke dalam demografi, itu bisa usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lainnya bisa yang sesuai dengan demografinya. Jadi contohnya di sini mungkin ada aplikasi lansia, yaitu kita gunakan font besar, navigasi sederhana. Seperti mungkin aplikasi lansia ini bisa kita lihat di ini ya, Taspen ya, tabungan pensiun. Itu kan pada umumnya yang mengakses aplikasi Taspen tersebut orang yang sudah pensiun. Jadi orang yang sudah pensiun itu berarti dia sudah tua. Jadi kita harusnya menggunakan font besar sehingga informasi yang kita tampilkan pada aplikasi tersebut bisa terbaca, dan kita juga harus gunakan navigasi yang sederhana sehingga si pengguna akan gampang untuk memahami dengan penggunaan aplikasi kita tersebut. Mungkin pada aplikasi mahasiswa UI-nya bisa lebih dinamis dan colorful. Juga mungkin pada aplikasi untuk anak-anak kita menggunakan warna atau kita bikin secara colorful, dan mungkin kita minimalkan teksnya. Kita hanya menampilkan gambar seperti itu. Untuk yang anak-anak ya. Karena anak-anak tersebut akan lebih cepat mengerti jika dia melihat gambar ya daripada dia membaca teksnya. Oke, selanjutnya literasi digital, yaitu tingkat kemampuan teknologi berbeda-beda. Contohnya pengguna awam butuh UI sederhana, minim istilah teknis. Sedangkan pengguna ahli itu bisa menerima UI dengan fitur yang kompleks. Mungkin bisa dibedakan seperti kita dengan orang tua kita. Itu otomatis atau umumnya literasi digitalnya itu cenderung lebih tinggi kita daripada orang tua kita. Jadi disinilah tugas kita untuk memikirkan bagaimana orang tua kita tersebut bisa mengakses aplikasi atau UI yang kita bikin tersebut agar bisa cepat dipahami oleh orang yang seumuran dengan orang tua kita tersebut. Gitu. Jadi kita harus memikirkan hal tersebut sehingga mungkin pada saat mereka menggunakan aplikasi ini, mereka tidak akan banyak bertanya untuk menggunakannya. Oke, sampai di sini paham? Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Oke, paham ya? Suara saya terdengar ya? Dengar Pak dengan jelas. Oke, Dengar, Pak. oke, saya lanjutkan. Soalnya pada diam, saya kira pada udah tidur semua. Oke, saya lanjutkan. Yaitu ada aspek kognitif dan psikologis, yaitu bagaimana pengguna memproses informasi, fokus, dan mengingatnya. Contohnya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin UI untuk anak-anak, kita bisa menggunakan icon atau gambar besar. Jadi kita tidak perlu menonjolkan teks pada aplikasi atau tampilan yang kita bikin tersebut. Kita hanya butuh menampilkan gambar aja, picture aja di sana. Sehingga dia akan lebih mengerti daripada kita bikin teks atau informasi berbentuk teks dalam aplikasi atau UI tersebut. Sedangkan UI untuk profesional boleh lebih informatif dan detail karena yang profesional itu akan lebih cepat mengerti daripada anak-anak tersebut.
Oke, selanjutnya konteks penggunaan, yaitu situasi dan lingkungan ketika aplikasi digunakan. Oke, saya masuk ke konteks penggunaan, yaitu situasi dan lingkungan ketika aplikasi digunakan. Seperti aplikasi transportasi seperti Gojek dan Grab, yaitu dipakai di jalan. Jadi UI harus bisa digunakan dengan satu tangan. Sehingga kita harus membuat UI tersebut bisa dioperasikan dengan satu tangan. Dan juga mungkin seperti dari segi ini ya, dari segi pencahayaannya mungkin kita bisa milih warna yang lebih kontras karena kalau mungkin di jalan, di outdoor mungkin handphone kita akan terpapar oleh cahaya matahari sehingga kita mungkin bisa memberikan warna yang kontras sehingga pada saat terpapar cahaya matahari aplikasi tersebut atau UI-nya akan dapat terlihat dengan jelas, mungkin tidak terlalu jelas ya, mungkin tidak terlalu jelas dibandingkan dengan UI yang tidak kontras. Mungkin perbandingannya UI yang kontras akan sedikit terlihat atau bisa dibaca atau bisa digunakan, sedangkan yang tidak kontras UI tersebut akan tidak akan bisa dilihat pada saat layar handphone kita terpapar oleh cahaya matahari. Oke, selanjutnya ada preferensi dan ekspektasi. Jadi pengguna punya ekspektasi berdasarkan pengalaman dengan aplikasi lain. Jadi yang paling susah ini sebenarnya, bagaimana kita eh, bisa menarik nih pelanggan yang loyal terhadap satu aplikasi agar berpindah kepada aplikasi yang kita bikin. Jadi kita harus memikirkan UI dan UX-nya sehingga pelanggan yang loyal tersebut bisa kita tarik nantinya. Jadi contohnya di sini mungkin tekniknya kita bisa menggunakan icon yang sama sehingga mereka akan sedikit familiar saat menggunakan aplikasi yang kita bikin. Contohnya seperti e-commerce dan ini, seperti e-commerce seperti e-commerce-nya Shopee mungkin dan Tokopedia, itu icon keranjang itu artinya sama di sana. Jadi tidak mempunyai perbedaan. Seperti icon keranjang tersebut, barang-barang yang kita pilih itu akan masuk ke daftar keranjang kita atau daftar barang yang akan kita beli nantinya. Jadi baik itu di Tokopedia ataupun di Shopee itu sama semua fungsinya. Sehingga pada saat audiens menggunakan aplikasi kita, dia akan cepat mengerti karena hal tersebut juga ada di aplikasi lain yang biasa dia gunakan. Oke, terus sebentar. Oke. Bentar. Oke, sampai yang tadi paham ya. Selanjutkan ke dampak jika kebutuhan dan karakteristik pengguna tersebut diabaikan. Yang pertama yaitu UI membingungkan, jadi penggunanya bisa kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan mereka menggunakan aplikasi kita tersebut. Yang kedua ada rasa frustasi, yaitu pengguna mungkin karena menimbulkan frustasi karena mungkin tetap tidak bisa nih pada saat menggunakan aplikasi yang kita bikin. Jadi UX-nya tidak dapat sama dia. UX-nya dia mungkin kecewa terhadap UX-nya karena UI-nya membingungkan. Maka mereka akan menggunakan aplikasi kita dan beralih ke aplikasi lain yang mempunyai tujuan atau manfaat yang sama dengan aplikasi kita tersebut. Selanjutnya trust hilang. Mungkin di sini yang saya buatkan yaitu pada aplikasi finansial ya, pelayanan publik. Itu bisa jadi, kalau bisa juga pada sebuah perusahaan. Mungkin ada perusahaannya seperti misalkan Wings misalkan, dan dia juga menyediakan
fitur belanja online-nya dari produk Wings tersebut. Jadi kalau konsumennya sudah kecewa, trust-nya hilang dari penjualan online ini, maka dia bisa kecewanya bisa berefek pada branding yang kita bikin, branding Wing tersebut gitu. Jadi mungkin dia akan beralih belanja ke brand yang lainnya. Oke, ini contohnya misalkan kayak DJP online. Ini yang terkait dengan pajak ya. Jadi mungkin selesainya lama, eh, tampilannya membingungkan, dan saat kita mengakses aplikasinya tersebut berbelit-belit gitu, sehingga si konsumen ini atau audiensnya lebih memilih untuk datang langsung ke kantor pajak untuk membayar pajaknya tersebut gitu. Padahal yang online-nya sudah ada, tapi audiensnya tersebut tetap memilih untuk datang ke kantor pajak karena kan UI-nya tersebut sangat rumit dan prosesnya lama, sehingga experience atau pengalaman yang dihasilkan oleh UI tersebut maka adalah pengalaman yang negatif. Jadi mungkin karena hal tersebut kecewa ya. Kalau saya rasa ada tempat bayar pajak yang lainnya, mungkin dia akan berpindah ke tempat pajak yang lain tersebut. Contohnya aja seperti ini. Misalkan ada layanannya IndiHome misalkan, karena IndiHome tersebut jelek, kompetitornya ada seperti Bisnet atau dan lain-lain sebagainya. Maka karena layanannya jelek, experience-nya sudah tidak bagus yang dihasilkan di sana, maka orang akan cenderung beralih kepada Bisnet untuk jaringan providernya atau ISP-nya ya, ISP internetnya, maka orang beralih. Begitupun dengan aplikasi. Jika UI-nya membingungkan, prosesnya berbelit-belit, maka orang akan berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya. Saya rasa kalau misalkan seperti misalkan aja nih, kayak listrik atau yang lain-lainnya, kalau ada selain yang ini PLN, orang akan lebih cenderung untuk memilih yang selain yang BUMN daripada yang BUMN karena prosesnya berbelit, tampilannya tidak bagus gitu. Itu tidak hanya ini ya, tidak hanya terhadap aplikasi, juga layanannya juga seperti itu sebenarnya. Jadi sama seperti misalkan rumah sakit, orang akan lebih memilih rumah sakit swasta daripada rumah sakit yang negeri. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode memahami kebutuhan dan karakteristik pengguna tersebut. Jadi yang pertama kita harus melakukan user research atau bisa berbentuk wawancara, observasi atau survei. Jadi di sini kita harus melakukan seperti penelitian ya atau menganalisa datanya. Yang kedua persona. Persona ini adalah kita berakting atau membuat profil fiktif, atau kalau misalkan di dalam sebuah game kita membuat sebuah karakter fiktif yang dalam game tersebut, sehingga kita bisa mengakses gamenya, bisa langsung mendapatkan pengalaman dari bermain game tersebut, sehingga kita tahu yang mana yang kurangnya dan yang mana yang harus dirubah, sehingga kita dapat pengalaman langsung. Jadi di sini kita berperan sebagai si pemain juga, gitu. Begitupun dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Bisa juga seperti website, kita membuat ini profil fiktif mungkin untuk mengakses website tersebut, sehingga kita tahu nih nanti kurangnya di mana website ini, lebihnya di mana gitu. Oke, selanjutnya kita lakukan user journey mapping. Mapping yaitu alur aktivitas pengguna dalam menggunakan aplikasi. Jadi kita bisa meneliti juga apa aja yang sering digunakan oleh si pengguna, sehingga nantinya misalkan dia sering, seperti contohnya ya di Gojek tadi, misalkan kita sering berangkat di rute yang sama setiap harinya, sehingga Gojek tersebut melakukan user journey mappingnya. Jadi dia tahu nih
setiap konsumennya atau audiens dari aplikasi Gojek ini, dia tahu rutenya hampir sama setiap hari, gitu. Sehingga dia menambahkan fitur order kembali misalkan pada aplikasi tersebut. Itulah fungsinya dari user journey mapping tersebut. Selanjutnya usability testing, yaitu uji coba langsung untuk melihat kendala pengguna. Gitu. Jadi kita turun langsung nih, kita instalkan aplikasinya dan kita bisa meminta si pengguna untuk menggunakan aplikasi kita sehingga kita langsung bisa mengetahui apa aja nih yang kurang dari aplikasi kita tersebut. Gitu. Oke, selanjutkan ke konteks penggunaan. Ini yang kedua ya, teks penggunaan yaitu situasi nyata di mana pengguna berinteraksi dengan antarmuka. Jadi desainer UI tidak cukup hanya tahu siapa penggunanya, tapi juga harus tahu kapan, di mana, dengan apa, dan dalam kondisi bagaimana aplikasi tersebut dipakai. Jadi kita harus tahu bagaimana intinya keadaan si pengguna tersebut. Kita harus tahu keadaannya. Jadi dengan memahami konteks penggunaan dapat membantu desainer menciptakan UI yang relevan, efisien, dan nyaman sesuai dengan kondisi pengguna di lapangan. Oke, selanjutnya kita cek di awal itu perangkat yang digunakan. Jadi UI tersebut harus menyesuaikan dengan media interaksinya. Contohnya seperti smartphone, layarnya kecil, navigasinya harus sederhana, tombolnya harus besar, bisa dipakai dengan satu tangan. Itu yang UI yang bagusnya di smartphone. Pada tablet, itu layar lebih luas, bisa mendukung multitasking, sehingga mungkin aplikasi kita tersebut juga kita bikin fitur multitaskingnya. Sedangkan desktop atau PC itu layar lebih besar, cocok untuk UI dengan informasi detail dan fitur yang kompleks. Jadi kita bisa menambahkan semua fitur yang ada bisa kita keluarkan di sini. Oke, selanjutnya wearable seperti jam pintar, kacamata, VR. Di tampilannya harus sangat minimalis. Jadi interaksinya gestur atau suara. Jadi kita lebih menonjolkan pada gestur atau suara nantinya. Mungkin dapat dilihat pada contoh Instagram mobile hanya fokus pada swipe dan scroll. Sedangkan pada Instagram desktopnya yaitu tampilan lebih besar, tetapi interaksi terbatas dibandingkan dengan mobile. Sangat berbeda lah yang antara si desktop dengan mobile. Berbeda cara kita mengakses. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, tidak ada, saya lanjut. Yang kedua yaitu lingkungan fisik. Itu tempat di mana tempat dan kondisi di mana aplikasi dipakai. Jadi itu harus kita pikirkan. Misalkan outdoor nih, outdoor luar ruangan, pencahayaannya terang atau kontras yang tinggi, seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan di indoor kita bisa pakai detail UI yang lebih kompleks lagi. Kita bisa bikin colorful, kita keluarkan semua fiturnya, kita tidak perlu memikirkan akses cepatnya, tidak perlu. Jadi dia kalau indoor yang biasanya ya seperti PC atau mungkin laptop gitu. Jadi kita sudah bisa menampilkan semua fiturnya di sana. Itu yang biasanya yang dipakai di indoor bagi orang-orang. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga handphone dipakai juga di indoor gitu. Laptop dipakai juga di outdoor. Tidak tertutup kemungkinan juga. Selanjutnya ada ruang bising. Jadi interaksi suara jadi kurang efektif pada ruang yang bising. Mungkin kita memperbanyak swipe-nya atau gesturnya bisa kita manfaatkan hal tersebut. Dan yang situasi bergerak. Jadi UI harus bisa digunakan dengan cepat sehingga UI tersebut minim interaksi gitu. Jadi kita pada UI yang bergerak itu kita harus meminimalkan interaksi antara kita dengan device-nya. Itu mungkin untuk mensiasatinya kita bisa menambahkan voice comment pada aplikasi tersebut. Contohnya seperti Google Maps,
UI harus tetap terbaca meski terkena sinar matahari. Jadi dia sudah bikin warna yang kontras sehingga pada terkena cahaya matahari, aplikasi tersebut masih bisa terbaca oleh audiensnya. Selanjutnya aplikasi musik itu kontrol play atau pause harus besar akan mudah dipencet ketika kita berjalan atau berkendara. Seperti kita misalkan membawa mobil, sehingga pada saat kita ingin menukar lagu, kita sudah bisa memencet tombol next-nya karena tombol next-nya dibikin lebih besar daripada saat kita tidak berjalan. Itu harus kita pikirkan. Mungkin ada nanti mode berjalannya atau mode diamnya harus kita pikirkan nantinya. Selanjutnya kondisi pengguna. Jadi di sini kita bisa melihat kondisi fisik dan emosional pengguna saat menggunakan aplikasi. Yang pertama bisa terburu-buru. Jadi UI harus mendukung aksi cepat. Pada saat santai, UI bisa lebih detail, informatif, dan kaya akan fitur. Kelelahan atau stres, UI harus sederhana, minim teks panjang. Contohnya seperti Gojek tadi, juga ada nih fitur pesan lagi nih, atau lokasi favorit. Sedangkan pada aplikasi kesehatan mental, jadi UI harus tenang, warna lembut, navigasinya harus pelan. Jadi kita harus tahu ya. Lanjutnya ke tujuan dan tugas pengguna. UI harus mendukung tujuan utama pengguna. Misalkan ini aplikasi mobile banking, maka aplikasi tersebut harus bisa mentransfer dan menerima uang atau mengecek saldo dan yang lain sebagainya. Jadi tujuan pengguna untuk menggunakan aplikasi mobile banking pasti itu. Mungkin ada juga yang ingin menanam saham atau lain-lain sebagainya, tapi itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk mungkin melihat saldo, transfer uang, terima uang, untuk berbelanja, itu tujuan utamanya. Jadi UI harus mendukung tujuan utama si pengguna atau audiens tersebut. Jadi pengguna juga ingin tugas yang cepat atau apa namanya, langkah-langkah yang digunakannya cepat gitu, cepat selesainya. Mungkin pekerjaan tersebut harus cepat diselesaikan atau setiap orang ingin pekerjaannya cepat selesai gitu. Sehingga kita mungkin di aplikasinya meminimkan langkahnya. Misalkan langkahnya bisa 10, mungkin kita minimalkan menjadi 3. Kita ambil yang penting-pentingnya saja. Selanjutnya ada yang tugas kompleks. Seperti misalkan pada di sini Photoshop ya. Seperti Photoshop itu karena tugasnya kompleks, dia bisa apa aja, maka kita harus memberikan tutorial atau buku panduan atau manual book terhadap aplikasi tersebut, sehingga orang akan lebih gampang mengerti lagi daripada orang hanya mempelajari secara otodidak. Jadi contohnya di sini scan to pay seperti QRIS hanya butuh buka kamera dan konfirmasi, tidak boleh rumit. Seperti mungkin di aplikasi e-money atau ini ya, mobile banking sekarang kayak Livin ya, Livin, Wonder dan yang lain-lainnya itu kita sudah bisa scan QRIS-nya tanpa harus login dulu. Begitupun dengan mengisi saldo saldo etol misalkan atau e-money misalkan. Dia sudah bisa, kita tidak perlu login ke aplikasi Livin-nya dulu. Kita sudah bisa hanya dengan membuka aplikasi Livin, nanti kita scan dan dia konfirmasi kode PIN kita. Jadi hanya butuh seperti itu aja. Jadi aplikasi tersebut sudah dapat menyelesaikan tugas atau memenuhi kebutuhan pengguna dengan cepat gitu. Seperti desain Figma, Photoshop sudah saya jelaskan tadi ya. Harus kita bikinkan manual booknya atau video tutorialnya dari aplikasi ini. Gitu. Oke, selanjutnya kondisi teknis, yaitu situasi terkait perangkat dan jaringannya. Jadi setiap daerah itu tentu berbeda-beda. Mungkin ada di Papua dengan Jakarta itu kecepatan internetnya tentu berbeda. Jadi kita harus memikirkan hal tersebut. Apabila aplikasi yang
kita bikin tersebut eh, akan dipasarkan juga atau orang tua juga bisa menikmatinya gitu. Berbeda misalkan dengan yang aplikasi-aplikasi kayak misalkan ada LRT atau yang lain-lain sebagainya, kayak LRT, MRT, kita pesan tiketnya itu hanya ada di Jakarta aja. Sehingga kita bisa menyesuaikan dengan daerah Jakarta saja. Kalau aplikasinya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia itu bisa diakses oleh seluruh Indonesia. Jadi kita harus memikirkan bagaimana orang yang di Papua atau orang yang di NTB atau yang orang-orang yang di terpelosok atau orang yang jaringannya tidak mendukung, tidak dalam membuka aplikasi itu juga bisa membuka aplikasi yang kita bikin tersebut. Jadi gimana? Jadi caranya itu mungkin kita sederhanakan tampilan UI-nya. Mungkin kalau terkait dengan gambar, kita bisa mengkompresnya sehingga beban kerja dari internetnya menjadi sedikit. Tapi UI yang kita bikin tersebut harus tetap responsif dan tetap bisa tetap harus bisa si audiens tersebut menyelesaikan tugas yang ingin diselesaikannya gitu. Jadi harus bisa memenuhi apa yang maunya si konsumen tersebut. Tapi bagaimana desain tersebut, desain UI-nya bisa kita bikin seringan mungkin gitu, sesederhana mungkin. Sehingga experience-nya dari segi jaringannya karena jaringan jelek, jadi experience-nya bisa experience yang positif dikarenakan beban kerja internetnya sudah tidak berat lagi. Dan misalkan ada yang kasih misalkan animasi nih, dikasih animasi dalam ininya atau langsung live, video live misalkan seperti Shopee pada saat kita buka aplikasi Shopee langsung keluar video live-nya itu kan sangat berat. Itu sangat berat, baik dari segi handphone, dari segi jaringan juga sangat berat. Jadi hal tersebut sepertinya tidak bagus kalau kita tampilkan pada saat kita membuka aplikasinya. Beban dari jaringan akan sangat berat kalau seperti itu. Oke, sepertinya ada baterai rendah. Jadi baterai rendah mungkin kita bikinkan tampilan save modenya misalkan atau mode hemat daya seperti itu. Misalkan kita gunakan background yang warna hitam saja. Jadi backgroundnya tidak colorful, mungkin warna hitam saja dengan tulisan yang putih misalkan atau tulisan yang kuning atau tulisan hijau misalkan itu aja dua warna aja kita pakai. Sehingga hal tersebut tidak membebankan kepada baterainya. Jadi kita sediakan juga mode power savingnya nanti. Oke, ada lagi spesifikasi perangkat yang rendah. Jadi UI-nya jangan terlalu berat dengan animasi yang berlebihan. Samalah dengan jaringan tadi. Contohnya di sini seperti YouTube, otomatis menyesuaikan resolusi video sesuai dengan kecepatan internet. Misalkan sudah kita pilih di 1080 di awalnya, ternyata internet kita down, buruk misalkan. Maka si YouTube akan secara otomatis mengkonversi dari 1080 menjadi 114. Sudah ada fiturnya. Dan pada aplikasi mobile banking yaitu tetap menampilkan informasi dasar meski jaringan lemah. Jadi mungkin informasinya aja yang tampil, tapi gambar-gambarnya masih loading dia. Informasinya akan terlihat jelas nantinya. Salah satu tekniknya juga. Oke, kita masuk ke konsistensi. Oke, tunggu sebentar ya. Saya ke toilet sebentar.
Oke, baik, saya lanjutkan ya. Itu konsistensi. Itu dalam mendesain UI, konsistensi berarti menjaga seragam tampilan, pola interaksi, dan perilaku sistem di seluruh aplikasi atau website. Jadi jangan sampai ada yang berbeda, baik dari segi penggunaan warna, dari segi fungsi tombolnya, dari segi navigasinya, itu harus sama semuanya. Jadi tujuannya agar pengguna bisa memprediksi alur, mengingat pola, dan merasa lebih nyaman serta percaya diri saat berinteraksi dengan aplikasi. Fungsinya itu sendiri yaitu yang pertama untuk mengurangi beban kognitif, yaitu pengguna tidak perlu belajar ulang di setiap halaman. Yang kedua, meningkatkan kecepatan interaksi. Jadi hal tersebut disebabkan oleh polanya yang sama, jadi sehingga pengguna tersebut sudah mengerti dengan polanya dan sudah terbiasa sehingga gampang menggunakan aplikasi yang kita bikin tersebut atau gampang mengerti lah bagaimana dengan UI yang kita bikin tersebut. Selanjutnya membangun trust, yaitu UI yang konsisten, terlihat profesional dan dapat dipercaya. Selanjutnya mengurangi error, yaitu navigasi dan simbol yang sama membuat pengguna tidak bingung. Jangan sampai di sini tombol next-nya itu yang memang next, tapi pada halaman selanjutnya tombol next-nya tersebut ternyata back. Jadi UI ini tidak hanya satu tampilan ya, misalkan di website itu dia bisa 50 tampilan nanti yang kita desain, bisa 100 tampilan nantinya gitu. Begitupun dengan aplikasi. Oke, jadi tidak hanya satu tampilan awal aja, itu terdiri dari bermacam-macam tampilan nantinya. Gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Yang pertama, aspek konsistensi dalam UI design. Yang pertama, konsistensi visual, yaitu keseragaman dalam elemen tampilan, baik warna, font, icon, layout, ukuran tombol, itu harus konsisten semuanya harus sama. Contohnya misalkan bisa kita lihat pada Google Workspace, yaitu doc, sheet, dan slide. Pada ketiga file ini seperti doc sampai slide itu toolbar dan ikonnya seragam sehingga si audiens pada saat menggunakan Google Workspace ini baik itu doc, sheet atau slide itu sama semua. Dia sudah tahu jika dia membesarkan huruf fontnya dia tahu kemana. Jika ingin menukar jenis fontnya dia sudah tahu harus menukarnya di mana. Jadi tidak ada perbedaan dari ketiga ini. Gitu. Terus yang selanjutnya konsistensi fungsional, yaitu interaksi pengguna dengan UI harus berperilaku sama di semua tombol bagian, di semua bagiannya. Seperti tombol save selalu menyimpan, bukan di sini itu save disimpan. Ternyata pada halaman selanjutnya simpan itu adalah submit, gitu. Tidak save lagi tapi submit. Kadang ada lagi next gitu. Jadi gesture swipe di aplikasi harus berfungsi sama dengan semua halaman. Oke, mungkin kita pindahkan ke atas, maka tampilan layarnya emang berubahnya ke atas. Jangan sampai ternyata di halaman selanjutnya itu pada saat kita gesekan ke arah atas, ternyata yang berubah adalah yang di bawahnya. Ternyata dia bertukarnya ke bawah, mungkin pada smartphone ya. Itu jangan sampai seperti itu. Selanjutnya konsistensi internal. Di sini yang disebut dengan konsistensi internal itu adalah konsistensi yang ada pada aplikasi atau website kita itu. Gitu. Dia hanya ruang lingkupnya hanya website yang kita bikin tersebut. Contohnya misalkan tombol navigasinya tetap berada di posisi yang sama, jangan sampai bertukar. Contohnya di halaman yang home-nya tombol navigasi next-nya atau halamannya misalkan ada di pojok kanan bawah. Jangan sampai pada halaman menu ternyata tombol halamannya ada di sebelah kiri bawah gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus sama. Misalkan di sebelah kanan bawah satu, maka semuanya harus di sebelah kanan bawah. Itu yang disebut dengan internal. Hanya yang ada elemen-elemen yang kita gunakan yang ada pada aplikasi atau website yang kita ciptakan tersebut gitu. Baik dari navigasinya, baik dari fungsinya itu harus sama semua.
Contoh mungkin di sini ada Spotify atau pada TikTok juga ada di bawahnya itu sama semua. Walaupun kalian swipe-swipe ganti-ganti video yang tampilnya, apa, tombol navigasi di bawahnya tetap itu aja. Dia tidak akan berubah-ubah. Begitupun dengan Instagram juga seperti itu. Jangan sampai dia berubah. Oke. Selanjutnya konsistensi eksternal. Yang pada konsistensi eksternal itu ini dia berpengaruh kepada keseluruhannya atau nilai nilai bakunya gitu. Aturan bakunya ada atau aturan industrinya ada. Contohnya seperti ini. Di sini ikon keranjang berarti ekspektasinya belanja. Ikon kaca pembesar berarti ekspektasinya adalah pencarian. Jangan sampai misalkan kita tombol pencariannya kita pakai misalkan tombol selain kaca pembesar, mungkin yang normalnya adalah kaca besar. Sedangkan pada aplikasi kita atau website yang kita bikin itu kita gunakannya tombol teropong misalkan. Itu nggak benar karena kita sudah standar industrinya sudah kita ubah gitu. Sedangkan standar industrinya adalah kaca besar. Sehingga mungkin orang akan bingung, akan mengakibatkan kebingungan pada saat audiens mengakses aplikasi atau website kita. Selanjutnya konsistensi navigasi. Itu struktur navigasi harus konsisten. Contohnya menu utama tidak berpindah posisi di setiap halaman. Atau bisa juga tombol next-nya tetap berada di tempat yang sama atau fungsi dari tombol next tersebut juga tetap harus sama. Jangan sampai berbeda. Selanjutnya konsistensi feedback. Jadi feedback ini adalah respon yang diberikan oleh sistem terhadap aksi pengguna. Jadi bukan berarti feedback si pengguna terhadap aplikasi kita ya, tapi si sistem merespon apa yang kita lakukan tersebut. Misalkan seperti ini. Misalkan di sini ada loading selalu tampil dengan indikator jelas atau notifikasi error selalu merah, sukses selalu hijau seperti itu. Juga bisa misalkan seperti kita akan mentransfer uang misalkan, maka akan timbul notifikasi nama penerima ini, nomor rekening ini apakah benar gitu. Kalau benar bisa lanjutkan, klik lanjutkan gitu. Kita hanya klik lanjutkan. Jadi apa yang kita lakukan tersebut pada saat kita mentransfer uang, maka si sistem akan mengingatkan kembali kepada kita nih, apakah benar, sehingga mungkin nilai-nilai ketelitian lebih ada di sana daripada aplikasi mobile banking lainnya gitu. Jadi hal tersebut juga bisa membuat si audiens memilih untuk menggunakan aplikasi yang kita bikin tersebut. Oke, sampai di sana paham? Kalau ada yang tanyakan silahkan. Oke, paham ya? Selanjutnya, prinsip menjaga konsistensi tersebut yaitu yang pertama gunakan desain sistem itu kumpulan aturan UI. Misalnya Google Material Design, Apple Human Interface Guidelines. Ini ada nanti ininya standarnya sistemnya. Yang kedua buat style guide yaitu standar warna, font, icon, tombol. Kita bikin stylenya kita bikin sehingga kita mungkin kita simpan dulu sehingga pada saat kita menggunakan font atau ikonnya kita hanya mengambil yang itu aja, kita hanya mengcopy-copy itu aja gitu. Misalkan seperti warna, misalkan kita bikinkan palet warnanya dulu gitu, kita pilih masukkan dulu dia ke piramid warna sehingga kita tahu yang mana yang dominan, yang mana yang sekunder dan yang mana yang aksen nantinya. Maka pada saat kita mendesain kita hanya menggunakan itu aja tanpa mencari-mencari yang lain. Jadi kita hanya menggunakan warna yang tersimpan di palet warna kita tersebut. Ya, selanjutnya reusable komponen yaitu komponen UI seperti button, card, input, form harus sama di seluruh aplikasi. Jadi komponen-komponen yang kita gunakan baik itu buttonnya, cardnya atau input formnya, jadi itu harus sama di seluruh aplikasinya.
Jadi jangan sampai berbeda, buttonnya jangan sampai berbeda. Misalkan di sini gambar buttonnya adalah warna ini, yang berwarna hitam, misalkan ternyata pada yang lain kita menggunakan button yang telah disediakan, button yang berbunga-bunga gitu. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya uji konsistensi, yaitu periksa apakah setiap halaman sesuai standar. Jadi kita harus menguji lagi di sini. Harus kita cek, harus kita cek secara teliti sehingga kita tahu apakah sudah konsisten atau tidak. Oke, selanjutnya iterasi berdasarkan feedback. Itu dengarkan keluhan pengguna jika ada ketidakkonsistenan. Ini berarti baru feedback dari pengguna terhadap aplikasi kita. Sedangkan yang tadi adalah feedback dari sistem atau notifikasi yang diberikan oleh sistem terhadap aksi yang kita lakukan pada aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya keterbacaan dan kejelasan. Oke, pada dasarnya sebuah informasi harus cepat dipahami, mudah dikenali, dan minim ambiguitas. Begitu juga dengan desain antarmuka pengguna UI-nya. Jadi keterbacaan, kejelasan adalah aspek yang sangat krusial. UI yang cantik tidak akan berguna jika teks, icon maupun instruksinya sulit dibaca atau tidak jelas. Jadi bagaimana? Intinya bagaimana kita bisa membuat UI tersebut gampang dipahami dan gampang untuk digunakan. Mungkin di sini kita harus meminimalkan ambiguitasnya. Jadi makna yang double itu harus kita hindarkan pada informasi atau feedback atau pada seluruh website atau aplikasi yang kita bikin tersebut. Jangan sampai ada ambiguitas di dalamnya gitu. Yang pertama yaitu keterbacaan, itu memastikan teks atau icon bisa dilihat dengan nyaman. Yang kedua yaitu kejelasan, yaitu memastikan informasi mudah dipahami tanpa kebingungan. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi keterbacaan yang pertama yaitu ukuran teks, itu bisa font size ya. Teks terlalu kecil sulit dibaca di layar kecil, teks terlalu besar mengganggu tata letak. Standarnya teks utama minimal 16 ya di layar mobile, ukurannya 16. Jadi kita mungkin bisa menyesuaikan juga nih tujuan dari aplikasi ini kemana? Ke anak-anak kah? Ke orang tua kah? Ke orang-orang dewasa kah? Itu kita harus membedakan. Kalau misalkan ke orang tua, seperti yang saya jelaskan tadi, itu mungkin pada saat kita membuat aplikasinya, kita harus menggunakan huruf atau font yang besar. Sehingga font tersebut akan gampang dibaca oleh orang tua yang mengakses aplikasi kita tersebut. Begitupun dengan dewasa. Orang dewasa mungkin kita bisa menggunakan standarnya, standar dari aplikasi mobile, misalkan kita menggunakan mobile itu standarnya itu 16, ukurannya 16. Berbeda lagi dengan anak-anak. Mungkin anak-anak bisa kita bikin juga besar, tapi mungkin kita minimalkan. Mungkin yang harus kita besarkan adalah image-nya atau gambar yang melambangkan menu. Contohnya misalkan ada sebuah game, sebuah aplikasi yang di dalam aplikasi tersebut menyediakan berbagai game. Ada misalkan yang puzzle misalkan. Kita harus membuat gambar yang gambar puzzle kita bikin. Terus mungkin ada yang mewarnai, kita juga bikin gambar mewarnai di sana. Terus juga mungkin ada berhitung, mungkin kita juga bisa melambangkan melambangkan game berhitung tersebut dengan gambar berhitung seperti itu. Kalau untuk anak-anak, sehingga mereka nanti jika ingin menyusun puzzle dia sudah tahu gambar ini nih harus diklik. Gitu. Jika ingin pertambahan misalnya tambah-tambah atau kurang-kurang misalnya dia sudah tahu gambar yang mana yang harus dia klik nantinya. Jadi kita harus tahu dulu yang fokus penggunanya siapa nih, kita harus tahu, harus kita pertimbangkan. Selanjutnya jenis huruf.
Itu font sederhana yang biasanya itu sans serif ya. Itu di layar digital itu sangat lebih mudah untuk dibaca. Jadi orang pada umumnya menggunakan sans serif di sini. Dihindari font yang dekoratif berlebihan untuk teks utamanya. Jangan sampai intinya jangan sampai kita menggunakan teks yang formatnya dekoratif, seperti yang ada yang berbunga-bunga atau yang berbentuk gambar. Ini teksnya jangan seperti itu. Oke, selanjutnya kontras warna. Itu teks harus kontras dengan latar belakang. Seperti misalkan hitam harus di atas putih, hitam di atas putih, di atasnya putih. Itu sangat terbaca. Misalkan backgroundnya hitam, tulisannya putih, maka kita akan sangat mudah untuk membacanya. Begitupun sebaliknya, backgroundnya putih, tulisannya hitam. Terus abu-abu muda di atas putih itu akan sulit untuk dibaca. Misalkan seperti merah, kita background kita merah, tulisannya, teksnya berwarna pink, itu akan sangat susah sekali untuk dibaca. Itu pun dengan oranye misalkan. Dan itu nanti kita mungkin bisa berpatokan pada skema warnanya nanti. Kita bisa berpatokan pada penggunaan warna. Mungkin kita bisa menggunakan skema warna untuk memilih warna yang akan kita gunakan. Di sini ada standar WCAG, itu Web Content Accessibility Guidelines, rasio kontras minimal 4,5:1. Ini yang sesuai standarnya ya. Seperti spasi, line spacing, dan letter spacing. Itu spasi terlalu rapat, teks terasa menumpuk. Jadi spasi terlalu renggang, teks tidak enak untuk diikuti. Jadi idealnya spasi yaitu 1,4 sampai 1,6 ukuran fontnya nanti. Jadi spasinya itulah ukuran 1,4 sampai 1,6. Selanjutnya panjang baris. Jadi idealnya 50 sampai 75 karakter per baris itu untuk yang desktop atau laptop, 30 sampai 40 karakter per baris pada mobile. Itu standarnya ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kejelasan ini yang tadi keterbacaan ya. Kita masuk ke kejelasan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ada bahasa dan terminologi. Yang dimana kita harus menggunakan bahasa sederhana dan konsisten. Jangan sampai kita menggunakan bahasa daerah, sedangkan aplikasinya untuk seluruh Indonesia. Kita gunakan bahasa daerah, itu jelas seperti itu. Selanjutnya hindari jargon teknis kecuali untuk audiens ahli. Contohnya di sini masukkan kata sandi lebih jelas daripada authenticated credential. Jadi akan lebih jelas masukkan kata sandi. Orang sudah tahu nih, gitu. Ibaratnya orang yang mungkin literasinya terkait dengan bahasa Inggris bagus, dia tahu authenticated credentialnya dia tahu. Bagi orang yang literasi bahasa Inggrisnya tidak bagus, dia tidak tahu. Mungkin yang tepat untuk digunakan adalah masukkan kata sandi sehingga semua orang sudah tahu apa maknanya. Oke, selanjutnya icon dan simbol. Yaitu icon harus familiar dan konsisten dengan standar umum. Contohnya, kalau icon di sini yaitu keranjang, misalkan. Keranjang berarti belanja atau menyimpan belanjaan kita. Icon kaca besar berarti pencarian. Jadi jangan kita menggunakan icon yang belum diketahui orang atau di luar dari standar industrinya. Jadi kebanyakan orang nanti tidak akan paham atau akan mengakibatkan kebingungan pada audiens saat menggunakan aplikasi atau website yang kita bikin tersebut. Jadi selanjutnya hierarki visual, itu elemen penting yang harus lebih menonjol. Jadi elemen-elemen penting yang ada pada aplikasi kita tersebut harus lebih menonjol daripada elemen-elemen tidak penting lainnya atau hanya sebagai pelengkap lah, elemen pelengkap lah pada aplikasi tersebut. Jadi tingkat kejelasannya yaitu yang kita highlight itu harus lebih terlihat daripada yang hanya sebagai penambah aja pada aplikasi tersebut.
Contohnya misalkan pada aplikasi mobile banking mungkin kita harus meng-highlight seperti cek saldo misalkan, cek saldo, transfer atau yang lain-lainnya. Itu kita harus menegaskan icon simbol tersebut kita harus tegaskan. Yang tidak harus tegas apa? Mungkin menanam saham, mungkin obligasi dan lain-lain sebagainya. Karena fungsi utamanya adalah untuk orang bertransaksi terkait dengan uang. Jadi untuk obligasi, mungkin saham atau lain-lainnya itu hanya bonus dari aplikasi tersebut. Hanya sebagai sebagai fitur pendukung pada aplikasi kita tersebut. Itu yang jadi hierarki visual tersebut adalah langkah-langkah bagaimana cara kita eh, menarik perhatian si pengguna kepada hal yang terlebih penting terlebih dahulu gitu. Jadi hal apa yang lebih penting maka si pengguna harus ke sana terlebih dahulu. Jadi bagaimana caranya? Itu dengan hierarki visual nantinya. Jadi intinya hierarki visual ini sama seperti maps lah. Sama seperti maps. Jadi misalkan kita dari rumah ingin ke kampus misalkan kita sudah tahu kita harus mana dulu. Dulunya misalkan kita harus ke stasiun A dulu, stasiun A naik kereta api dari stasiun A ke stasiun B misalkan. Jadi dari stasiun B kita harus naik Gojek lagi nih ke Sampurna sampai ke kampus. Jadi hierarki visual tersebut seperti itulah alur-alur yang mengatur bagaimana si audiens atau si pengguna itu harus ke stasiun A dulu dia, baru ke stasiun B. Jangan sampai dia ke stasiun B dulu, baru ke stasiun A. Jadi tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita mengatur si audiens tersebut harus ke stasiun A dulu, baru ke stasiun B, dan dari stasiun B baru sampai ke kampus nantinya. Jadi bagaimana kita mengatur elemen-elemen yang ada sehingga perhatian si audiens tersebut akan tertuju pada hal pertama atau pada hal utama yang ada pada UI atau desain UI yang kita bikin tersebut. Itulah yang disebut dengan hierarki visual. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah feedback dari sistem. Setiap aksi harus mendapat respon yang jelas. Contohnya loading spinnernya harus jelas, pesan suksesnya berarti data berhasil disimpan. Pesan errornya itu berwarna merah. Bisa jadi pesan suksesnya berwarna checklist hijau, sedangkan pesan error adalah tanda silang berwarna merah. Selanjutnya minim ambiguitas, yaitu hindari tombol dengan teks membingungkan. Contohnya seperti oke misalkan. Pada saat kita menyimpan sebuah, misalkan kita mengisi profil kita pada e-commerce, maka akan tampil oke. Mungkin oke tersebut membingungkan, apakah berhasil untuk disimpan atau tidak. Jadi kita akan bingung. Hal tersebut mengakibatkan ambiguitas terhadap informasi yang ditampilkan. Jadi lebih jelasnya yaitu mungkin disediakan dua tombol, yaitu seperti simpan perubahan atau batalkan. Oke, jadi kita harus memikirkan apa yang kata-kata yang kita gunakan sehingga informasi yang akan ditampilkan oleh kata-kata tersebut tidak menimbulkan ambiguitas terhadap desain UI kita ini. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, tidak ada. Oke, prinsip desain untuk keterbacaan dan kejelasan. Yang pertama, gunakan font yang ramah layar, seperti sans serif, Roboto, Helvetica, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pastikan kontras warna tinggi. Ketiga, gunakan hierarki tipografi, seperti ada yang judul, subjudul, dan teks utama. Jadi, seperti misalkan di skripsi, H1, H2, H3, tentu jenis besar fontnya itu berbeda-beda. Tebalnya berbeda-beda, kapitalnya itu berbeda-beda. Jadi kita harus mengatur hal tersebut. Jadi hindari teks panjang berblok. Jadi pecah jadi poin, misalkan atau paragraf singkat. Jadi jangan sampai dia menjadi berblok-blok dia gitu.
Jadi kita harus memecahnya sehingga teks tersebut lebih lebih gampang untuk dipahami oleh si audiens ini. Terus gunakan icon yang familiar, berikan label teks jika perlu. Misalkan tombolnya kita kasih ikonnya di scan, misalkan kita bisa bikin di bawahnya teksnya simpan. Oke, mungkin kita bisa gunakan icon silang, mungkin di bawahnya kita berikan informasi teksnya yaitu batal. Itu bisa jadi. Selanjutnya pastikan pesan sistem jelas, ringkas dan langsung ke inti. Jangan sampai pesan feedback dari sistemnya itu berbelit. Jadi kita berbelit dan ambigu. Uji dengan pengguna nyata untuk melihat apakah teks dan icon benar-benar dipahami. Jadi kita harus mengujinya terlebih dahulu kepada orang yang belum mengetahui dengan aplikasi kita, istilahnya orang awam lah, orang yang memang tidak ada hubungannya dengan aplikasi kita. Apakah memiliki tingkat keterbacaan yang jelas dan tingkat keterbacaannya dan kejelasannya apakah dapat dipahami dengan mudah oleh audiens tersebut. Kan kalau misalkan kita terlibat nih dengan pada saat membuat UI ini, maka kita akan paham apa maknanya. Berbeda dengan orang yang tidak terlibat dengan desain UI ini. Gitu. Jadi kita harus melakukan uji cobanya kepada orang yang tidak terlibat. Sehingga kita bisa mengetahui nih secara real apakah desain kita telah mudah dipahami atau tidaknya gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, materi saya untuk hari ini sampai di sini. Mungkin kita akan lanjutkan di minggu depan. Oke, ada yang tanyakan terkait dengan ini tadi? Kalau saya mau nanya dong Pak, Silakan. ini sih terkait sebenarnya kan saya masih penasaran Pak terkait konsistensi UI UX di TikTok atau Instagram itu kan kadang dari pihak mereka itu eh, kadang mindahin tombol atau mindahin posisi-posisi gitu yang ada di aplikasinya gitu. Kira-kira itu memang bentuk inkonsistensi atau memang itu strategi dari mereka Pak biar kita para user tuh beli explore explore gitu ke apa aplikasinya gitu Pak. Oke, gini ya. Kan itu mungkin dari versi sebelumnya ya. Versi sebelumnya seperti ini. Sedangkan setelah meningkatkan versi atau melakukan update, mungkin tombolnya berubah gitu kan. Betul Pak. Iya, itu adalah mungkin salah satu jawaban mereka dari hasil mereka survei gitu. Jadi misalkan itu di TikTok ya, di TikTok setelah mereka menggunakan aplikasi ini, misalkan setelah dia launching, misalkan dalam waktu 3 bulan. Dari 3 bulan tersebut dia melakukan survei, apakah sesuai enggak dengan ekspektasi si konsumennya gitu. Sehingga kalau misalkan sesuai, mungkin dia tidak melakukan perubahan terhadap hal tersebut. Tapi kalau tidak sesuai, ternyata tidak sesuai hasilnya, maka dia akan melakukan perubahan. Bagaimana yang cocoknya atau sesuai dengan si konsumen tersebut. Gitu. Itu sebenarnya. Kan dia tidak berubah. Jadi seperti ini. Pada saat dari awal launching, mungkin ada jeda waktunya 3 bulan, itu UI-nya akan sama semuanya. Ternyata setelah dia maintenance dan melakukan updating, ternyata UI-nya berubah nih. Berubahnya ini update pertama. Ternyata di update kedua, dia juga berubah lagi nantinya. Itu termasuk ke konsistensi juga. Karena dia ada rentang waktunya. Rentang waktu itu adalah menjawab dari kemauan si konsumen itu. Gitu. Yang saya maksud tidak konsisten di sini, yaitu misalkan pada saat kita mengakses, misalkan kita swipe ke atas, ternyata menunya berubah. Di mana tokonya itu sudah berubah. Gitu. Oke, jadi dia tidak sama di setiap mungkin saya lihat videonya si A misalkan, ternyata tokonya di sebelah kiri paling kanan ternyata yang tokonya terhubung ke Shopee ya misalkan ke Tokopedia di TikTok misalkan. Ternyata pada saat saya swipe kan video si B nanti yang muncul. Misalkan seperti itu.
Saya swipe ke atas, misalkan video si B muncul, ternyata tombol tokonya sudah di kanan dia. Itu yang tidak konsisten. Oke, itu yang saya maksud tidak konsisten di sini. Berarti emang itu Oke, bentuk evaluasi apa dari pihak mereka ya, Pak? betul, betul itu evaluasi. Evaluasi dari evaluasi diri mereka yang menjawab feedback dari konsumen itu sendiri gitu. Oke, makasih ya, Pak. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang tanyakan lagi, silakan. Itu ada yang rasain, Pak. Apa mau nanya, kalau Silakan. misal kalau misalnya kan kayak misal pengguna Shopee itu kan ada flash sale gitu ya Pak. Tapi rata-rata Ya, pas waktu pakai flash sale itu kebanyakan tuh yang dapet tuh yang pakai boot gitu. Jadi para pengguna yang flash sale-nya Shopee gitu loh. Jadi bisa nggak sih misalnya developer itu memperbaiki kondisi teknis itu gimana sih biar dia bikin aplikasi tapi yang kuat sama penggunaan bot gitu dari jadi UX-nya. gimana? Coba ulangi lagi. Suaranya putus soalnya. Coba ulangi lagi. Yang flash sale saya nyimaknya sampai flash sale tadi. Jadi kan eh, bisa nggak sih dari developernya dia tuh bikin UX-nya yang gimana caranya biar aplikasinya ini kuat terhadap penggunaan bot gitu. Jadi biar yang dapat flashnya ini nggak cuma yang pakai bot doang gitu. Oke, itu kan sebenarnya salah satu bisa dibilang seperti ini ya, seperti cheat ya, atau malware atau lain-lain sebagainya. Itu kan salah satu tindakan kecurangan ya. Mungkin dari pihak Shopee-nya itu harus meningkatkan lagi di security-nya. Seperti misalkan di game online misalkan untuk menghindari aplikasi atau gamenya tersebut terinjek dari cheat engine, dia akan mengadakan anti seal-nya gitu. Begitupun kalau harusnya di Shopee. Dia kalau tidak ingin menggunakan bot, pasti dia harus menginstal anti bot di sana di Shopee-nya. Tapi saya juga nggak tahu apakah Shopee itu seperti flash sale-nya itu real atau enggak, gitu. Atau hanya dia-dia aja, orang Shopee aja yang dapatnya gitu. Soalnya saya belum pernah dapat ininya soalnya. Oke, jadi itu Terima adalah kasih salah satu Pak. ya tindakan kecurangan yang itu jatuhnya ke security nantinya, bukan ke desain UI-nya. Kalau dasarnya itu harus mungkin menghadirkan atau menambahkan antibot pada aplikasinya gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi sebelumnya kan udah dijelasin kalau UI-nya itu lebih baik eh, responsif, jangan memberatkan gitu ya, Pak. Ya, Tapi dalam pengembangan aplikasi biasanya mau nambahin fitur-fitur itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, tapi untuk menyediakan fitur itu tuh eh, apa? Fiturnya tuh berat, Pak. Itu gimana ya, Pak? Baiknya eh, mendahulukan yang mana dulu gitu, Pak. oke, mungkin Sedangkan ini, fiturnya berat, oke, tapi mungkin itu kita, kebutuhan pengguna. ya, oke, mungkin itu kita bisa melihat dulu nih dari segi ininya, dari segi demografisnya, misalkan daerahnya di mana, tujuannya untuk kemana gitu, fungsinya apa, permintaannya gimana, gimana. Kita harus ini dulu menelaah hal itu, semuanya kita harus telaah dulu nih. Apakah cocok atau enggak gitu. Kalau misalkan cocok, boleh. Kita cocok. Contohnya misalkan, ternyata aplikasi yang kita gunakan tersebut hanya ada di Jakarta misalkan. Yang di mana mayoritas di Jakarta mungkin internetnya mumpuni, handphonenya sudah handphone teranyar ya, handphone terbaru, sudah speknya sudah bagus. Mungkin ada orang Papua yang ke sini, orang Papua yang ke sini, sehingga dia mengakses aplikasi yang ada di Jakarta ini. Dia sangat suka misalkan. Ternyata pada saat dia pindah lagi ke Papua, ternyata itu sudah berat di sana karena jaringan internetnya mungkin. Untuk hal seperti itu kita boleh, contohnya boleh, karena kita telah dulu ya. Tapi kalau misalkan dia untuk seluruh Indonesia, misalkan emang tidak untuk tertuju pada demografi ya, demografi baik itu umur atau yang lain-lainnya misalkan.
Mungkin kalau dari segi itu banyak menampilkan gambar, kita bisa mengkompres gambarnya dulu gitu. Bisa kompres gambarnya dulu misalkan, atau kalau dari segi video misalkan, kita jangan menampilkan videonya dulu misalkan. Kecuali orang tersebut ingin menampilkan videonya. Contohnya misalkan seperti Shopee. Shopee sekarang itu pada saat kita membuka aplikasi itu yang tampil video dulu. Itu kan berat bagi orang. Berat, sangat berat sekali untuk mungkin saya pernah ngalamin karena handphone saya juga termasuk handphone yang jadul ya. Eh, itu saat saya membuka Shopee, videonya tampil sehingga pada saya melakukan pencarian ke produknya, tampilan videonya sudah hilang, tapi suaranya masih terdengar, sehingga melakukan anomali pada aplikasinya. Mungkin Shopee bisa merubah hal tersebut. Dia tidak harus menampilkan video dulu pada saat kita membuka aplikasinya. Mungkin ditampilkan yang ringan-ringan dulu, sehingga apa yang dimau oleh si konsumen ini atau si pemakai ini bisa dia pilih sendiri gitu. Misalkan dia ingin melihat video, silahkan ambil video. Jika ingin dia melihat produk, silahkan ambil produk. Jika dia ingin mengambil flash sale, silahkan ambil flash sale gitu. Jadi mungkin kita ada ininya. Mungkin kalau dari segi gambar, kita harus mengkompres dulu misalkan, sehingga gambar yang ditampilkan tersebut tidak berat. Beban kerja jaringan dan handphone tidak berat. Mungkin dari segi kalau ada video misalkan, videonya tidak usah ditampilkan di awal saat membuka aplikasinya gitu. Mungkin kalau dari segi gamenya, dari segi game, karena itu sudah tuntutan, berarti kalau kita masih ingin bermain game tersebut, berarti kita harus ganti device gitu. Karena sudah tuntutan ya, sudah tuntutan. Mungkin kalau tampilan kita jelek, maka game kita sudah tidak digunakan oleh orang lain lagi. Kalau sudah tuntutan, kalau nilai jualnya bagus, silahkan. Berarti orang yang harus mengikuti kita gitu. Jadi kita harus menelaah dulu dari mana ininya, dari mana apa faktornya, kita telah dulu. Apakah harus kita ambil keputusan meningkatkan, sedangkan sedangkan efeknya nanti mungkin berat bagi orang dalam mengakses aplikasi kita atau tidak. Jadi kita bisa menelaah dulu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Gitu. Oke, oke, paham, Arum? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, oke, ada lagi pertanyaan? Ini cukup pakainya Pak. Oke, Udah. cukup ya. Oke, mungkin silakan didokumentasikan dulu, Fatur, sebelum kita ini ya, sebelum kita Oke guys, on cam akhiri. guys. Guys. Oke, on cam dulu guys. Ini sudah pada di rumah, Pak? Bagaimana ini? Saya di rumah Pak. Oke teman-teman, saya izin untuk screenshot Ada? kehadiran ya teman-teman. Oke untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, nanti ini aja ya, Fatur. Hasil dokumen absensi ini kamu masukkan spreadsheet ya. Terus yang di spreadsheet tersebut kamu tambahkan hasil ininya, hasil dari dokumentasinya. Silakan dimasukkan ke spreadsheetnya. Nanti link spreadsheetnya kirim ke saya ya. Oke Pak, siap Pak. Oke, ya mungkin kalau kita pertemuannya daring mungkin
bisa dilakukan hal seperti itu di tiap pertemuan. Ini dapat kelas kan? Dapat, Pak. Oke, ya sebenarnya saya maunya offline tadi mah, tapi ada kerjaan dari WD3. Ini saya belum pulang ini mah. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Oke, terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf sebelumnya. Mungkin saya undur-undur dan telat masuknya tadi. Saya mohon maaf. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Saya akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Bang.